Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi berbasis komputer. Dan yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang sistem informasi perusahaan atau yang kita kenal sebagai sistem informasi manajemen yang disingkat menjadi SIM. Nah, SIM itu sendiri terdiri dari 5 sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya, yaitu yang pertama tentang sistem informasi pengendalian inventory, yang kedua sistem informasi produksi, yang ketiga sistem informasi keuangan, yang keempat sistem informasi sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah sistem informasi pemasaran. Nah, terlepas dari itu, manusia sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan adanya komunikasi dengan sesamanya. Dan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi, pada mulanya manusia menggunakan media batu untuk berkomunikasi. Untuk kemudian seiring berkembangnya peradaban manusia, kemudian manusia mengganti media batu tersebut dengan media lain seperti tanah liat, kulit kayu, kulit binatang, untuk kemudian pada akhirnya manusia mulai menggunakan media kertas untuk berkomunikasi. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi atau sistem dokumentasi, tetapi juga berfungsi sebagai sistem perhitungan. Nah, pada saat itu manusia memerlukan sistem perhitungan yang lebih kompleks sehingga mudah dipahami dalam proses perhitungan itu sendiri. Dan sebagai contohnya adalah media atau alat sempoa. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada abad 19 mulai ditemukan alat ketik manual hingga kemudian ditemukannya komputer untuk pertama kalinya di tahun 40-an. Nah, apa sih itu komputer? Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan suatu peralatan yang dapat menerima input, mengolah input, dan memberikan informasi, serta dapat digunakan untuk pengolahan data dan menyimpan hasil pengolahan, serta dapat bekerja secara otomatis. Komputer itu sendiri melakukan penggolongan berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan data yang diolah, yang kedua berdasarkan kapasitas dan ukurannya, yang ketiga berdasarkan generasinya. Nah, komputer berdasarkan data yang diolah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu komputer analog, kemudian komputer digital, dan yang ketiga adalah komputer hibrid. Komputer berdasarkan ukuran dan kapasitasnya terbagi menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Kemudian komputer berdasarkan generasinya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970, dan yang terakhir adalah komputer generasi keempat pada tahun 1970 hingga sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan perangkat lunak. Pada mulanya, bentuk perangkat lunak itu merupakan suatu sambungan-sambungan kabel yang terhubung ke dalam bagian komputer. Kemudian pada abad ke-40-an sampai abad ke-60-an, perangkat lunak sudah menjadi satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Dan kemudian pada era ke-70-an, komputer sudah mulai digunakan oleh kalangan industri perusahaan maupun personal. Nah, dalam era ini dikenal sebagai sistem basis data karena sudah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, cepat, dan secara langsung. Pada tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah mulai digunakan di mana-mana dan dapat disinkronkan dengan alat elektronik seperti TV, AC, telepon, dan lain sebagainya. Adapun hubungan antara teknologi informasi dan sistem informasi adalah sistem informasi itu sendiri merupakan sisi permintaan dari suatu perusahaan dalam menjalankan manajemen sehari-hari. Sedangkan teknologi informasi merupakan sisi penawaran dari kebutuhan perusahaan tersebut.
Sistem informasi juga mempunyai manfaat dalam pengendalian manajemen. Manfaat yang pertama adalah penghematan waktu, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga adalah peningkatan efektivitas, yang ketiga pengembangan teknologi, dan yang terakhir adalah pengembangan personal. Sistem informasi juga dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system, yang kedua adalah sistem automatisasi kantor atau office automation system. Nah, sekarang kita beranjak ke sistem informasi manajemen. Manajemen itu sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi terhadap sumber dayanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu suatu organisasi tersebut. Nah, terdapat 3 hal dalam kegiatan manajemen. Yang pertama adalah perencanaan strategi, yang kedua adalah manajemen kontrol, dan yang ketiga adalah pengendalian operasional. Nah, perencanaan strategi merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan perusahaan itu sendiri yang menyangkut tentang penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Dan kemudian yang kedua adalah manajemen kontrol, yaitu tentang penyimpulan informasi. Yang ketiga yaitu pengendalian operasional, yang di dalamnya adalah terdapat pengambilan suatu keputusan yang bersifat rutin. Nah, yang terakhir adalah komponen yang terdapat dalam informasi manajemen, yaitu terdiri dari blok masukan atau input block, model block atau block model, yang ketiga adalah output block, yang keempat teknologi block, yang kelima database block, dan yang terakhir adalah controls block. Sekian pembahasan mengenai sistem informasi berbasis komputer. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.